Mulai sekarang kalian pokoknya stop membayar pinjol atau pinjaman online, baik itu legal maupun ilegal. Kenapa demikian? Mari kita bahas di video ini sekarang. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wani Tangi Channel. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Khususnya buat kalian yang selalu menunggu video terbaru dari Wani Tangi ya. Saya selalu berharap dan saya selalu mendoakan buat teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan pastinya dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Di video ini saya kembali membahas terkait kalian harus stop melakukan pembayaran di pinjaman online baik legal ataupun ilegal. Kenapa demikian? Sebelum saya bahas lebih jauh ya, mungkin ada kalian yang tidak sengaja klik video ini padahal kalian tidak memiliki tunggakan di pinjaman online. Saya kembali mengingatkan saja nih buat kalian, jangan pernah mencoba yang namanya pinjaman online. Jangan pernah tergiur dengan iklan-iklan pinjol. Karena pada dasarnya kalian tidak akan pernah mendapatkan manfaat, namun kalian akan mendapatkan kerugian-kerugian di kemudian hari jika kalian nekat menjerumuskan diri ke dunia pinjaman online. Dan juga yang sudah terlanjur terkena pinjaman online, hanya di channel ini, channel yang akan selalu mengedukasi kalian, selalu menemani kalian, selalu mensupport kalian agar kalian bisa keluar dari masalah pinjaman online. Oke, kita masuk ke pembahasan terkait kalian harusnya mulai detik ini stop membayar yang namanya pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Coba sama-sama kalian pikirkan, kalian mundur lebih jauh lagi, kalian flashback ke belakang. Bagaimana hidup kalian ketika belum kenal yang namanya pinjaman online? Itu dulu yang pertama. Selanjutnya coba kalian pikirkan juga, setelah kalian mulai pusing-pusingnya membayar pinjaman online atau membayar pinjol, padahal kalian juga sebenarnya sudah tidak mampu, tapi atas dasar ketakutan kalian, kalian berusaha mencari hutang di tempat lain hanya untuk menutupi hutang yang sudah jatuh tempo, hanya untuk membayar pinjol yang sudah jatuh tempo. Saya rasa banyak kali yang melakukan hal ini ya. Nah, kalian coba berpikir lagi, apa saja kerugian yang sudah kalian alami? Siapa saja dampak yang terkena atas permasalahan kalian di pinjaman online ini? Ya saya rasa sih seperti mungkin nih untuk para yang pihak cowok nih, saya rasa istri atau pasangan atau anak itu sudah ikut menjadi korban. Begitupun sebaliknya, kalau kalian perempuan pasti adalah efek ke suami ataupun anak yang menjadi korban juga gitu. Nah pertanyaannya adalah, mau sampai kapan kalian akan terus mengalami kerugian-kerugian tersebut? Kerugian tersebut akan terus kalian dapatkan ketika kalian terus menuruti pinjaman online atau menuruti permintaan dari pinjol itu sendiri. Permintaan apa? Ya permintaan terkait pembayaran. Selama kalian belum berhenti membayar pinjaman online itu, padahal sejatinya akui saja bahwasanya kalian sebenarnya sudah tidak mampu, tapi kalian berusaha memaksakan, selama itu akan terus berjalan, saya berani yakin semakin ke belakang kerugiannya akan semakin besar, atau kerugiannya akan semakin banyak lagi kemana-mana. Hal yang lain, kenapa kalian harus stop membayar pinjaman online? Selama kalian masih membayar pinjaman online, itu kalian akan terus membuat perusahaan mereka semakin jaya atau membuat perusahaan mereka semakin besar. Secara tidak langsung, itu akan terus membuat orang lain di luar sana akan juga mengalami apa yang kalian alami juga. Gitu. Nah, beda cerita kalau semua nih yang nonton video Wanita khususnya berani kompak untuk stop pembayaran. Coba kalian berpikir aja,
selama sudah tidak ada lagi pembayaran yang masuk, cepat atau lambat aplikasi tersebut atau perusahaan pinjol-pinjol tersebut itu akan gulung tikar dengan sendirinya atau akan bangkrut dengan sendirinya, yang akan memungkinkan akan ada korban-korban lagi semakin kecil. Gini deh lebih gampangnya, dulu di tahun 2019 atau 2020-an itu pada saat itu pinjol yang resmi OJK saja itu ada sekitar 300 lebih. Sekarang yang terakhir itu tinggal sekitar 100-an lah. Karena apa? Itu udah banyak yang berkurang, bangkrut. Gitu ya. Ketika dulu masih banyak sekali pinjaman online, masih banyak sekali aplikasi, itu sering banget namanya ada berita yang amit-amit ya, yang sampai diri gara-gara pinjaman online. Itu banyak sekali. Banyak sekali orang di luar sana yang nggak kuat sampai akhirnya mengakhiri hidupnya untuk mencari jalan pintas agar pusingnya hilang. Kalau kalian sampai detik ini masih berusaha gali lubang tutup lubang terus, masih berusaha mencari hutang di tempat lain hanya untuk menutupi hutang sebelumnya atau tunggakan pinjol sebelumnya, itu akan besar kemungkinan pinjol itu akan terus beroperasi karena perputaran uang tersebut masih terus bahasanya masih terus sehat lah ya. Besar kemungkinan lagi nantinya aplikasi tersebut juga masih terus mencari atau menggelontorkan dana untuk disebar nih, dipinjam-pinjamkan ke orang-orang yang belum terkena pinjol. Nah, berarti artinya kan jelas kan, akan banyak lagi korban yang mengalami seperti kalian juga. Kan gitu. Jadi ayolah sama-sama untuk berani stop melakukan pembayaran pinjaman online. Karena pada dasarnya saya tegaskan, tidak membayar pinjaman online itu sebenarnya tidak ada resiko yang terlalu berarti. Resikonya biasa saja. Sebagai penutup, saya pribadi itu saya memutuskan tidak bayar pinjol, padahal pinjol yang saya miliki itu kurang lebihnya itu 53 aplikasi. Dan efeknya ke saya, awalnya iya ada efek, tapi menurut saya itu sebenarnya nggak terlalu berarti. Nyatanya sampai detik ini saya masih biasa saja. Saya akan bahas di video saya yang lain tentang resiko-resiko pinjol sebenarnya itu tidak terlalu berat, asalkan kita mau memahami dan mau mengambil keputusan untuk stop membayar pinjol mulai detik ini. Oke, saya akhiri saja untuk video kali ini ya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya bahas dari awal sampai akhir video ini. Dan jika kalian tidak paham atau kurang paham, ataupun yang mau langsung sharing ke saya, bisa kalian chat saja nomor WhatsApp saya tinggalkan di deskripsi video ini ataupun di komentar teratas. Dan jika menurut kalian video ini ada manfaatnya, silakan kalian like video ini dan share ke media sosial kalian agar banyak orang di luar sana yang teredukasi jika belum bisa membayar pinjaman online. Oke ya, saya akhiri saja untuk video ini. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.